selama hidupku. Hai Sobat Pancasila, perkenalkan nama aku Yuni Herawati Simanjuntak dari kelas 12D SMA Negeri 1 Balige. Berikut video portofolio saya tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan saya sehari-hari. Selamat menyaksikan. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila merujuk Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menganggap Pancasila itu hanya sebagai teks yang kita hafalkan saja. Padahal Pancasila adalah pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebelum masuk ke pembahasan tiap sila Pancasila, ada satu hal penting yang perlu kita pahami, yaitu Pancasila adalah satu kesatuan. Artinya, kelima sila itu saling berkaitan dan membentuk karakter bangsa Indonesia. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, sekarang mari kita pelajari bagaimana penerapan Pancasila bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum membahas apa saja yang harus dilakukan, kita perlu tahu bahwa sila pertama mengajarkan tentang rasa hormat terhadap keyakinan dan ibadah setiap orang. Hal yang bisa kita lakukan antara lain yang pertama, menghargai kegiatan ibadah orang lain tanpa mengganggu. Yang kedua, memberi kesempatan teman untuk beribadah sesuai agama mereka. Yang ketiga, tidak mengejek atau merendahkan keyakinan siapapun. Dengan melakukan hal-hal ini, kita ikut menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum masuk ke contoh perilakunya, kita pahami dulu bahwa sila kedua menekankan pada sikap saling menghargai dan memperlakukan orang lain dengan manusia. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, tidak melakukan bullying, baik secara langsung maupun online. Yang kedua, menolong teman atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan kepada siapapun. Tindakan kecil seperti ini menjadi bukti bahwa kita menghargai sesama manusia. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sebelum menerapkan sila ketiga, kita perlu menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Karena itu, persatuan harus selalu dijaga. Hal yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, menghargai perbedaan dan tidak membuat perpecahan. Yang kedua, menjaga kerukunan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoaks. Dengan begitu, kita membantu memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum menerapkan sila ini, kita harus memahami bahwa sila keempat menekankan musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Hal yang bisa dilakukan adalah, yang pertama, berdiskusi dengan tenang ketika membuat keputusan kelompok. Yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berbeda. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Dengan musyawarah, keputusan akan lebih adil dan diterima semua pihak. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum masuk ke tindakan nyata dari sila kelima Pancasila, kita pahami dulu bahwa sila ini adalah tentang keadilan, kerjasama, dan kepedulian sosial. Contoh tindakan yang dapat kita lakukan yang pertama, ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, berbagi kepada teman yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum dan tidak mengambil hak orang lain. Dengan menerapkan hal-hal ini, kita berkontribusi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi, penerapan Pancasila bukanlah hal yang sulit.
Kita bisa mulai dari hal sederhana di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Kalau setiap orang melakukan bagiannya, Indonesia akan menjadi bangsa yang jauh lebih harmonis dan kuat. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila.